Di kantor ketua yayasan saat ini sedang berlangsung suasana yang tidak mengenakan antara Tuan Barry, Ronald, dan Pak Yan Ken. Ini karena, atas perintah dari Jerry bahwa Pak Yan Ken harus segera diberhentikan dengan alasan bahwa dia sudah tidak kompeten lagi untuk menyandang jabatan rektor di kampus tersebut. Hal ini didasari oleh beberapa keputusan yang telah diambil oleh Pak Yan Ken yang banyak merugikan mahasiswa dari golongan menengah ke bawah. Tapi sebaliknya, menguntungkan bagi mahasiswa yang datang dari golongan menengah ke atas. Salah satunya adalah Anton dan konco-konconya. Atas dasar inilah reputasi perguruan tinggi elit di kota Star Hill itu akhir-akhir ini mengalami penurunan dan banyak dari kalangan orang tua tidak ingin anak-anak mereka berkuliah di kampus tersebut. Pak Yan Ken, sudah seharusnya kau dicopot dari jabatan rektor di university ini. Ini karena kau terlalu berat sebelah dalam menerapkan norma-norma keadilan kepada mahasiswa di university ini. Kata Tuan Barry. Saya telah menjabat sebagai rektor di kampus ini sudah belasan tahun Tuan Barry. Selama ini saya tidak pernah bertindak semena-mena kepada mahasiswa yang menuntut ilmu di university ini. Kata Pak Yan Ken membela diri. Sudahlah Pak Yan Ken. Tidak ada gunanya lagi bagimu untuk terus-menerus mengajak kami berdebat. Apakah aku harus membongkar semua tindakan MU di kampus ini? Kata Ronald sambil menatap tajam ke arah Pak Yan Ken. Sudah ditetapkan bahwa kau harus segera mundur dari kursi MU dan akan digantikan oleh ketua yang baru. Dan kami telah memutuskan bahwa Pak Robert lebih pantas. Selain dosen senior, dedikasi serta kedisiplinannya dikenal sangat tinggi dan juga beliau memiliki etos kerja yang tidak Anda miliki. Kata Tuan Barry. Tuan Presiden Barry. Saya menjabat sebagai ketua yayasan karena diangkat langsung oleh Tuan Paul. Maka biarkan dia yang menurunkan jabatan saya dan menggantikannya dengan yang lain. Kata Pak Yan Ken masih tidak mau mengalah. Tuan Paul katamu. Hahaha. Seharusnya kau tahu di mana Tuan Paul saat ini. Sebagai sahabatnya, Anda harus menjenguknya saat ini di dalam penjara. Kata Ronald merasa lucu karena Pak Yan Ken sangat mengandalkan Tuan Paul. Apa? Apa maksud Anda Tuan Ronald? Tanya Pak Yan Ken seperti tidak percaya. Sampah seperti Tuan Paul MU itu tidak layak lagi bekerja di perusahaan. Apa kau tahu bahwa atas penyelewengannya menyebabkan perusahaan mengalami kerugian dan dia kini dituntut atas penyelewengan itu? Kini dia berada di dalam sel tahanan Star Hill ini. Kata Ronald. Segera kemasi barang-barang Anda Pak Yan Ken. Mulai hari ini Anda diberhentikan. Kata Tuan Barry sambil berdiri dan meninggalkan Pak Yan Ken begitu saja di ruangan kerjanya tersebut. Ingat Pak Yan Ken, Anda sebelumnya telah mengeluarkan beberapa orang mahasiswa dari kampus ini akibat berselisih dengan anak Paul itu. Sekarang kau harus mengeluarkan anak Paul ini dan kedua sahabatnya jika kau ingin diberhentikan secara terhormat. Kata Ronald kemudian juga melangkah keluar dari ruangan itu. Kini tinggallah Pak Yan Ken sendirian sambil menjambak-jambak rambutnya sendiri karena merasa sangat terpukul atas pemecatan itu. Di masa yang sama ketika Jerry baru saja selesai mengakhiri hubungannya dengan Via, Jerry pun segera menghampiri teman-temannya dan mulai bercanda tawa. Beberapa mahasiswa yang tidak percaya bahwa Jerry telah berubah sedrastis ini mulai iseng menggoda Jerry. Hai Jerry, maukah kau mentraktir kami sarapan pagi ini? Tanya mereka. Baiklah. Aku akan mentraktir kalian semua yang ada di kantin ini. Kata Jerry disambut dengan sorak-sorai dari mereka yang ada di tempat itu. Dan kau Rindy, kau tetap mentraktirku. Sekarang aku mau sarapan, mau minum, mau disediakan tisu mau ini mau itu dan lain-lain sebagainya. Kata Jerry yang tak kuat menahan perasaan lucu dengan kata-katanya sendiri. Kau ini Jerry. Mengapa begitu menyusahkan Rindy? Tanya Ivan sambil menahan tawa. Salahnya sendiri. Siapa suruh berjanji ketika perayaan ulang tahunnya waktu itu? Kata Jerry mencibir. Tidak apa-apa Ivan. Biarkan aku menjadi pelayan Jerry 1 hari ini. Besok juga kalau kau mau, aku masih bisa. Kata Rindy bercanda. Ah, tidak. Jika kau menjadi pelayanku, sangat berbahaya. Aku ini buaya yang bejat dan munafik dan apalagi ya? Kata Jerry sambil berpura-pura berpikir. Kau Jerry. Tunggulah pembalasan dariku. Jika aku tidak bisa memilikimu, maka orang lain pun tidak akan aku biarkan memilikimu.
Kata Via dalam hati lalu buru-buru berlari meninggalkan tempat di mana dia dan Jerry tadi berbicara. Lihatlah Jerry. Via sudah pergi sambil menangis. Tidak seharusnya kau terlalu kasar begitu kepadanya, kata Daniel. Aku tidak kasar. Aku hanya mengatakan bahwa semuanya sudah tak lagi sama. Hanya itu. Lalu, mengapa dia menangis seperti itu, Jerry? Tanya Daniel lagi. Kita sudah bersahabat lama. Kau pasti tahulah seperti apa Via ini, kata Jerry. Kring. Kring. Sebentar aku menjawab panggilan dulu, kata Jerry sambil mengeluarkan ponselnya. Halo Tuan Barry, kata Jerry begitu panggilan itu terhubung. Tuan muda, tugas yang Anda berikan sudah kami laksanakan. Saat ini Yan Ken sedang mengemasi barang-barangnya dan mungkin hari ini dia tidak akan menjabat lagi sebagai ketua yayasan di kampus ini, kata Tuan Barry. Bagus, bagus. Biar dia tahu rasa, kata Jerry sambil tersenyum puas. Baiklah Tuan muda. Jika tidak ada apa-apa lagi, saya minta diri dulu untuk kembali ke Mountain Lotus, kata Tuan Barry. Baiklah Tuan Barry. Silahkan, kata Jerry. Ada apa Jerry? Siapa yang menelepon MU? Tanya Ryan. Tuan Barry. Aku menyuruhnya untuk memecat Pak Yan Ken dan digantikan dengan Pak Robert, jawab Jerry dengan santai. Wah, ini berita bagus, kata Daniel. Sudah saatnya Rico kembali masuk ke kampus ini. Ini karena orang yang paling dia benci telah aku singkirkan dari kampus kita. Pak Yan Ken, Anton, John dan Zack mereka sudah dikeluarkan dari kampus, kata Jerry lagi. Ini benar-benar kabar gembira. Biang Onar telah hengkang dari kampus. Benar-benar membuatku bahagia, kata Ryan sambil tersenyum. Apakah kalian sudah selesai? Jika sudah, ayo kita ke kelas. Aku sudah rindu dengan suasana di dalam kelas, kata Jerry. Ayolah. Aku juga sama seperti MU, kata Ryan dan Daniel. Bayar dulu Jerry, kata Ivan sambil tersenyum dan menarik tangan Lorna. Oh, hampir saja lupa, kata Jerry sambil bergesas ke kasir dan membayar semua yang mereka makan di kantin itu. Terima kasih Jerry. Wah Jerry, kau baik sekali. Jerry, aku pada MU. Sesekali ajaklah aku berkeliling dengan mobil MU, kata mereka dengan genit. Jerry hanya tersenyum saja dan segera menghampiri sahabat-sahabatnya lalu segera meninggalkan kantin tersebut.